Oke ya, di sini saya akan bicara masalah urip. Urip iku wujude rasa lan karep. Ya rasa rasamu dhewe, ya karep-karepmu dhewe. Duduk rasa karepe liyan. Itu bahasa Jawa ya. Jadi penjelasan secara Indonesia ini seperti ini. Hidup itu adalah wujudnya rasa dan kemauan. Rasamu sendiri, ya kemauanmu sendiri. Bukan rasa dan kemauan orang lain. Itu yang harus kita pegang teguh, meresap dalam hati dan pikiran kita. Ya, iku jenenge urip. Iku wujude urip. Urip iku ono sing nguripi. Gak moro-moro urip dhewe. Hidup itu ada yang menghidupkan. Gak seperti kita hidup sendiri. Ono sing nguripi, ada yang menghidupkan. Lah, sing diuripi iki ya kawulane menungso. Sing nguripi ya iku pangerane Gusti Allah. Yang hidup itu manusianya. Yang menghidupkan itu adalah Tuhan. Sebenarnya hidup itu ada tujuan. Semua manusia hidup di dunia ini ada tujuannya. Nggak mungkin nggak ada tujuannya. Ya, yang terkecil sampai yang terbesar. Dari makhluknya Allah, makhluknya Tuhan, yang paling besar itu adalah manusia. Karena manusia itu punya akal dan pikiran. Nah, yang paling kecil itu tahu sendiri, bakteri-bakteri, kuman-kuman yang nggak kasat mata, kita melihat nggak bisa dengan kasat mata. Mungkin pakai alat mikroskop kita bisa melihat tuh materi-materi yang terkecil. Lah, semuanya itu adalah ciptaan. Ono sing dadekno, didadekno ono tujuane, ono karepe. Makanya Gusti Allah ku gak gawe makhluk nang alam donya ku muspro, sia-sia enggak. Ono tujuane. Nah di sini sing paling penting itu adalah urip. Ya uripmu kabeh iki. Uripku ya uripmu. Jadi ini yang harus kita pegang teguh. Nanti kita itu sebagai siapa? Aku iki urip. Kudu ero dununge urip. Sak marine ku menenge koyok watu. Diarani urip gak urip, diarani mati gak mati. Yaiku sing diarani mati sak jroning urip. Lah pengertiannya begini. Hidup itu adalah hidup. Ya, hidup itu adalah bentuknya rasa dan kemauan kita. Kalau kita udah mengetahui hidup ini, berarti kita mengetahui jati diri. Nah, dari situlah kita itu harus diem, meresapi arti daripada hidup itu. Kita diem. Nek dieme wong cara biyen iku topo broto. Nek dieme awake dhewe cara agama Islam, teman-teman kita yang agama Islam, itu seperti apa? Seperti kita bertaharuk, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Ada apa kita di dunia ini? Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Ini yang harus kita pegang. Jangan sampai kita keliru. Karena apa? Tuhan tidak pernah menyesatkan apa yang sudah diciptakan. Karena apa? Yang diciptakan itu ada maksud dan tujuannya. Jadi manusia itu ada bahan-bahannya sendiri-sendiri. Kita nggak boleh iri, kita nggak boleh kepingin jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri tetapi yang sempurna. Jangan kepingin jadi orang lain. Karena apa? Kita tuh punya warna sendiri. Ya, kita punya warna sendiri, kita punya jalan sendiri, kita punya ketentuan sendiri. Baik dan buruk, seneng, susah, enak, gak enak. Semuanya itu kita yang menentukan. Terus kenapa kita harus bercermin kepada orang lain? Itu nggak boleh, itu nggak penting. Bercerminlah, ngoco ndelok awakmu dhewe ya. Diteliti. Wis bener aku saiki. Wis bener aku iki. Aku saiki lha opo? Saya sekarang ini bagaimana? Sudah benerkah saya sekarang ini? Itu kita harus sering introspeksi biar kita bisa melewati perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, dari situ Tuhan itu mengawasi kita. Tuhan memelihara kita, memberikan kasih dan sayangnya. Jadi, ono kitab yo, ono kitab, ono nabi, ono rasul kabeh sebagai apa? Sebagai bentuk tuntunan.
Nah, tuntunan-tuntunan sing menungso itu supaya bisa melewati tujuan daripada hidup itu sendiri. Tetapi yang sesungguhnya kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita teliti, kita urusi urip awake dhewe iki, gak usah ngurusi urip wong. Kalau kita hidup di dunia itu terlalu banyak ngurusin orang lain, kapan kita berhasil? Kapan kita sukses? Kita punya tujuan kok. Makanya yang pertama niat, kemauan, dan keinginan. Pasti timbul keberhasilan. Niat ini datang dari diri kita. Kemauan dan keinginan itu kita yang menentukan, kita yang melewati. Maka sampailah kita pada titik yang namanya keberhasilan. Nah, niat ini kita yang menentukan, kita yang membuat. Sampai ketemu yang namanya keberhasilan. Nah, keberhasilan ini kita sendiri. Tapi kita harus menempatkan yang tengah-tengah dua ini, yaitu kemauan yang keras dan keinginan yang tidak terputus-putus. Maka timbullah keberhasilan. Kalau kita nggak pernah punya niat, mana mungkin kita ketemu dengan yang namanya berhasil? Gak mungkin. Ya kan, tidak ada ujung dan pangkalnya. Kalau kita hidup mengetahui ujung dan pangkalnya, kita mengetahui hulu dan hilirnya, kita akan tahu. Tahu apa yang namanya hidup itu. Tempatkan diri kita yang di tengah. Dengan semangat, ya, dengan kita berusaha. Nah, niat, kemauan yang keras, keinginan yang tidak terputus-putus, maka timbul keberhasilan. Iku jenenge awake dhewe balik nang awake dhewe. Kembali kepada diri kita sendiri. Bercermin kepada diri kita sendiri. Seutuhnya, segenap jiwa dan raga, segenap akal dan pikiran kita curahkan di dunia ini. Kita nggak boleh menyesal. Kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh sedih. Ya boleh kita menyesal. Boleh kita sedih. Boleh kita putus asa. Tetapi, suwe-suwe rek. Ya sedikit aja. Kita boleh kok mempunyai perasaan seperti itu. Itu yang namanya manusiawi. Kalau manusia nggak pernah sedih, nggak pernah susah, nggak pernah sengsara, yang namanya bukan manusia. Tetapi kita harus kembalikan lagi kepada titik di mana kita berdiri, jumeneng pribadi, ya kan, menyatu dengan Tuhan. Artinya begini, kita berdiri dengan tegak lurus kaki kita sendiri. Tegak lurus dengan pribadi kita sendiri. Dan selalu kita itu menyatu dengan Tuhan. Siji rasa ambek pangerane, siji nafas ambek pangerane. Nek nafase pangeran iku ngene ya ngene, nek nafase pangeran ngono ya ngono. Artinya apa? Kita nggak pernah melenceng. Nah, kalau misalkan teman-teman kita itu yang bilang ihdinas sirotol mustaqim, yaitu tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Mbok pikir lurus kenceng ini ya? Nggak bisa. Wih, jalan kenceng kayak tol ini, nggak bisa. Jalan yang kamu lewati itu nggak lurus. Jalan yang kamu lewati itu nggak kenceng. Yang dimaksud kenceng, yang dimaksud lurus itu adalah jalan yang ditentukan Tuhan. Jadi pada waktu kamu sebelum lahir di dunia ini, semuanya itu sudah ditentukan sama Tuhan. Nanti kamu tuh lahir, kamu sebagai anaknya siapa, kamu hidup nanti punya nama siapa, kamu nanti menikah dengan siapa, pekerjaanmu apa, kamu nanti sukses apa enggak, kamu berhasil apa gagal, itu sampai kematianmu. Itu sudah ditentukan dan kamu sudah tanda tangan sama Tuhan. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh nyalain Tuhan. Kamu harus kembali pada dirimu sendiri. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Jadi kita harus tetap waspada. Kita harus hati-hati. Jalan yang ditentukan sama Allah, sama Tuhan itu, nggak lurus mulus gini enggak. Ada liku-likunya, ya. Kadang itu belok kiri, kadang belok kanan, kadang tanjakan, kadang turunan, seperti itu. Kalaupun kamu sekarang ini merasa hidupmu itu mundur, ya, wih sekarang saya gagal, wih sekarang saya susah, wih sekarang saya bermasalah, jangan sedih, jangan khawatir, ya kan? Ibarat mobil, kamu tuh mundur memang, mundur untuk mencari haluan. Bayangin ya. Kalau mobil itu kamu suruh maju terus, nggak bisa. Suatu saat dia akan mundur mencari haluan. Pada saat sudah ketemu dengan haluannya itu, dia akan kembali
mencari jalannya yang lurus lagi, dikemudikan lagi, disetir maneh, mencari tujuan kita. Nah, itulah yang namanya harapan, impian, keinginan kita. Mundur itu sudah biasa, jangan mundur, jangan sedih, jangan kamu menyesal, jangan kamu menangis, jangan rasa kamu, wah ini kutukan ini. Waduh, aku dikutuk mbek Gusti Allah. Gak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus yakin dan percaya diri. Tuhan tidak pernah mengutuk kamu. Makanya ngomong sing apik. Eling yo, sangkal. Sangkal itu omongan, yo. Balak, balak itu perbuatan. Sangkal balak omongan lan perbuatanmu dewe. Jadi kamu yang buat sendiri masalah itu, bukan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan menyesatkan kamu, nggak mungkin Tuhan ngutuk kamu. Orang kamu sendiri kok, kamu yang ngomong sendiri. Misalkan begini contohnya, kamu ngomong, wih sial aku rek, wih aku gak sukses aku rek. Iki wis apa sih aku iki? Gak bener aku iki. Ya, kamu yang ngomong sendiri. Kamu yang ngomong sial, kamu yang ngomong apes, kamu yang ngomong jelek. Jadi apa? Omongan-omongan, kejelekan-kejelekan kita itu yang kita ucapkan sendiri, itu akan menjadi apa? Menjadi pintu penghalang, menutupi jalanmu. Jadi hambatan ini. Akhirnya kamu kesusahan, kamu sedih, kamu gelisah, kamu sengsara, kamu gak ketemu hasil yang maksimal. Ya karena terhalang oleh omonganmu sendiri yang dibilang sangkal tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dengan balak ini. Balak itu perbuatan. Kamu yang berbuat. Kamu berbuat misalkan aniaya orang. Kamu memfitnah orang. Kamu bersifat iri dengki sama orang. Akhirnya dia kamu fitnah. Sampai dia itu akhirnya temanmu itu akhirnya mendapatkan permasalahan. Karena apa? Perbuatanmu. Lah itu namanya kamu membangun yang namanya balak. Balak itu perbuatan. Makanya kita harus berbuat yang baik. Jangan kita berbuat yang salah. Kita harus selalu senantiasa bercermin kepada kepribadian kita yang hakiki, kepribadian kita yang sejati. Biarlah orang itu sukses, biarlah orang itu berhasil, gitu loh. Yang terpenting kita ini ya kan melihat diri kita sendiri. Wis bener aku melakukan iki. Wis semangat aku iki. Jangan sampai kita terus bercermin pada orang lain, itu nggak bisa. Jadi kembali lagi kita bercermin kepada diri sendiri. Nah, nanti kita akan menemukan keberhasilan kita, kesuksesan kita sendiri. Itulah yang disebut urip lan nguripi. Nah, sing urip iki menungsane, sing nguripi iki pangerane. Itu hubungan antara kawula marang Gusti, hubungan antara Tuhan dengan manusia itu sendiri. Makanya kamu harus kembali kepada dirimu yang hakiki. Kembali kepada dirimu yang hakiki itu luas, jabarannya itu luas. Dirimu itu banyak, dirimu itu enggak satu. Memang kamu punya nama satu, misalkan namanya si A atau si B. Tapi nama itu mewakili jiwa dan raga, mewakili akal dan pikiran gitu loh. Bapakmu yang menciptakan kamu sama ibumu itu mewakili pikiran dan hatimu. Bapakmu duduk di dalam pikiranmu, ibumu duduk di dalam hatimu. Bapakmu itu adalah langit, ibu itu adalah bumi. Maka dari situlah kamu bisa menyatukan antara jiwa ragamu, akal dan pikiranmu, bumi dan langitmu. Nah itulah yang disebut aku. Akumu harus kembali kepada aku yang sejati, bukan aku yang ini. Kalau aku yang ini, pasti kamu akan melihat duniawi ini, melihat kehidupan dunia ini. Kamu akan terprovokasi, kena paes-paesin dunia, kena hiasan duniawi. Dunia itu berhias, jadi kamu itu selalu akan diprovokasi oleh dunia. Nah, provokasi dunia itu meliputi apa? Bisa saja meliputi bapakmu sendiri, ibumu sendiri, anakmu sendiri, suamimu sendiri, istrimu sendiri, saudaramu sendiri, temanmu sendiri. Itu bentuk provokasi duniawi. Kadang-kadang mereka ngomong, ya kalau cocok sama kamu. Kalau nggak cocok, ternyata kamu mengikuti. Nah, akhirnya apa? Salah. Setelah itu kamu menyesal. Wih, kenapa ya saya harus mengikuti dia ya? Buktinya sekarang saya nggak nemuin hasil yang maksimal. Nah, itu keliru. Makanya
kembali kepada dirimu sendiri. Nah, penciptaan manusia itu dari tanah, dari unsur yang namanya tanah. Oh, kok bisa unsur dari tanah? Ambil merokok ya, santai ya. Penciptaan dari tanah manusia. Semua manusia itu penciptaan dari tanah. Kenapa? Kenapa? Ya ini hewan-hewan ya yang kita konsumsi itu ayam, kayak sapi, kerbau, kambing. Itu semua itu makan apa? Makan rumput. Lah rumput itu tumbuh dari mana? Tumbuhnya itu di tanah. Unsur saripati tanah itu diserap sama yang namanya rumput. Nah, rumput itu tumbuhnya ya dari dalam tanah. Nah, akhirnya rumput itu dimakan sama sapi. Saripatinya ya jadi dagingnya itu. Nah, dagingnya kamu makan. Sama, air yang mengalir semua itu juga adalah saripati tanah. Nah, sumber saripati tanah itu dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan yang kamu konsumsi semuanya itu, itulah yang disebut saripati tanah atau unsur tanah. Makanya Tuhan bilang manusia itu diciptakan dari tanah. Dan itu melalui proses semuanya itu. Nah, terus ada levelnya ini. Ada manusia itu diciptakan dari tanah tapi unsurnya batu. Ada manusia diciptakan dari tanah unsurnya kayu. Ada manusia diciptakan dari tanah unsurnya besi. Ada manusia diciptakan dari tanah unsurnya kayak perunggu. Ada manusia diciptakan dari tanah unsurnya itu perak. Ada manusia diciptakan dari tanah unsurnya itu emas. Itu beda-beda kelas. Itu beda-beda kelas, jangan disamakan. Makanya manusia itu ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pemburu, ada yang jadi saudagar, ada yang jadi kiai, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi panglima perang, prajurit. Itu dilihat dari unsur penciptaannya, jadi nggak sama. Nah, kembali lagi kepada diri sendiri. Kamu harus bangga dengan dirimu sendiri. Jangan kamu bangga kepingin jadi orang lain. Saele-ele watu, yo, sejelek-jeleknya batu, ya, sejelek-jeleknya batu masih ada gunanya, masih ada fungsinya. Batu misalkan kayak batu ake, batu ake itu kalau diasah berkilau, keluarlah keindahannya. Jadi ada nilai jualnya. Itu dari unsur batunya aja. Kalau kita yang lebih dominan itu batunya. Kalau yang lebih dominan kayunya, sejelek-jeleknya kayu, itu kalau kita ukir, kayu itu mempunyai nilai jual. Ukirannya indah, ukirannya elok. Dari unsur kayu. Nah, dari unsur besi, tahu sendiri, kendaraan-kendaraan semua itu, bahan-bahan yang terbuat dari besi itu, kan mempunyai nilai jual. Lah, itu kalau dari unsur dari besinya yang ditonjolkan. Lah, ada lagi dari perunggu, sama bahan-bahannya dari alat-alat rumah tangga, ya, perhiasan-perhiasan bisa dari perunggu juga bisa. Nah, bisa juga diciptakan perhiasan-perhiasan dari perak. Yang terpenting, yang paling hebat di antara unsur itu penciptaannya itu dari tanah, tapi unsurnya emas. Sudah. Kalau mereka tuh unsurnya tanah terus dari lebih dominannya itu ke emas, udahlah. Mereka orang-orang hebat, mereka semua itu bisa jadi pejabat, pengusaha. Bayangin itu, orangnya kaya raya. Sudah, nggak bisa kita ngikuti dia gitu loh. Jadi janganlah kita kepingin menjadi dia. Ya kembali lagi jadi dirimu sendiri. Saelek-elek watu nek diasah ya si ono regane loh. Masih ada gunanya. Nah, itulah yang namanya penciptaan antara manusia dan Tuhannya. Itu kita harus menyadari itu. Kita kembalikan semua yang ada itu kepada Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Tuhan. Dunia ini hanya titipan, dunia ini hanya sementara, gitu loh. Rumah yang kita punya sekarang ini, mobil-mobil, motor-motor, harta benda yang kita punya, uang semuanya, itu titipan Tuhan. Jadi jangan anggap itu punya kamu.
Kamu jangan punya sifat iri, dengki, sombong, menganggap dirimu paling hebat, paling sempurna. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi dirinya sendiri. Iya rek, omah ini ngontrak. Rumah ini ngontrak. Mobil rencar nyewa. Suatu saat pasti diminta sama pemiliknya. Nah, mobil ini juga nyewa. Suatu saat pasti diminta sama pemiliknya. Jadi, kita nggak merasa memiliki di dunia ini. Makanya, dunia ini cukup untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki. Itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau kita merasa dunia ini kita merasa punya kita, merasa milik kita, kita akan dikekang oleh nafsu duniawi. Dikekang sama nafsu duniawi. Akhirnya apa? Kita terjebak di dalam lumpur duniawi. Kita bernafas dalam lumpur sesat. Kita nggak akan bisa kembali lagi di hadapan Allah. Kita nggak akan bisa lagi bertanggung jawab hidup di dunia ini kepada Allah lagi. Karena apa? Kita udah jauh tersesat, menganggap dunia ini segala-galanya. Kamu anggap dunia ini abadi. Banyak orang-orang yang berdoa supaya dipanjangkan umurnya. Banyak juga orang-orang yang berdoa supaya diberi harta yang melimpah. Sah itu, bagus itu. Itu doa itu paling bagus menurut saya. Tetapi doa itu harus didasari dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang jernih. Nah, bagaimana? Kalau seandainya kamu diberi sama Tuhan, direstui sama Tuhan, umurmu panjang. Apakah kamu sanggup diberikan umur panjang? Ya, kalau kamu diberi umur panjang itu terus kamu bisa melaksanakan hidupmu, bisa menyempurnakan hidupmu. Tidak kamu sia-siakan hidupmu. Bayangkan itu, kalau seandainya kita diberi umur yang panjang, kita tersesat. Buat apa kita umur panjang? Mendingan kita umur pendek. Tapi hidup kita baik. Kita bisa menyempurnakan hidup ini. Makanya begini, kenapa manusia itu mati dalam keadaan bayi? Loh, kita nyalain Tuhan. Wih, kenapa ini? Bayi ini, anak-anak ini mati ini. Tuhan ini gimana ini? Tuhan gak adil ini. Tuhan gak sayang ini. Kok masih bayi kok dibunuh? Kok masih bayi kok diambil nyawanya, meninggal dunia? Kenapa? Lah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu, Dia Maha tahu, Dia Maha melihat. Katanya Tuhan begini, seandainya anak ini ya tak besarin umurnya sampai dia itu dewasa, dia tidak bisa melewati umur sampai ke tahapan dewasa. Dia akan menjadi anak yang durhaka, anak yang nggak berbakti kepada orang tua, anak yang senantiasa berbuat jelek. Dia bisa membunuh orang, dia bisa merugikan orang. Maka dengan kasih sayangku, anak ini saya ambil, biar matinya itu dalam keadaan bayi atau anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang yang dipanggil Allah, yang dipanggil Tuhan, meninggalnya itu dalam keadaan remaja. Dalam keadaan remaja. Nah, kenapa diambil remaja? Apa nggak kasihan Tuhan? Dia lo belum sempat menikah, belum sempat menikmati nikmatnya dunia ini. Remaja diambil. Nah, karena apa? Anak itu diambil dalam keadaan remaja. Dia itu lagi kuat-kuatnya imannya. Bayangin, dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, lagi pas kuat-kuatnya itu. Makanya dia diambil dalam keadaan remaja. Kalau seandainya dibiarkan sama Tuhan, sama Allah, anak ini diambil dalam usia yang tua, pada saat dia menjelang tua, imannya luntur, imannya tipis. Dari situlah wujud kasih sayangnya Allah kepada remaja ini. Nah, gitu loh. Nah, kenapa? Nah, itulah yang namanya kasih sayang Tuhan. Nah, yang ketiga, orang ini diambil usianya, umurnya dalam keadaan tua. Kenapa diambil dalam keadaan tua? Katanya Tuhan, saya ambil dia umurnya tua itu supaya bisa mempertahankan imannya. Dari tua, orang tua itu diambil pada saat dia tua, ya. Nah, dia bisa memperbaiki imannya dia.
memperbaiki ibadahnya dia. Makanya dia diberi kesempatan untuk yang lebih tua. Jadi dalam hal ini Tuhan itu lebih tahu apa yang dialami oleh manusia. Tuhan lebih tahu perjalanan hidup ini. Mau diambil bayi, anak-anak, remaja, orang tua, itu udah ketentuan dari Tuhan. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kehendak. Iku sing diarani apa jenenge urip lan sing diuripi. Nah, urip lan sing nguripi maksudnya gitu loh. Sing urip itu manusianya, yang nguripi itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan semuanya itu sudah dalam aturan Tuhan. Ada ketentuan-ketentuannya, ada apa namanya? Peraturan-peraturan yang harus kita lewati dalam hal ini. Makanya Tuhan masih punya rasa sayang, punya rasa cinta kepada kita sebagai manusia. Diturunkanlah nabi, diturunkanlah rasul, diturunkanlah kitab. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mengendalikan hidupnya, ya kan? Hati Quran, ya, kitab-kitab itu, nabi-nabi diturunkan itu sebagai petunjuk, sebagai jembatan menuju kepada Allah, supaya bisa mengembalikan hidup ini, tanggung jawab ambek uripe iki, cek ini sampurno, ngadep marang Gusti dalam keadaan sempurna. Iku sak temene menungso. Nah, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya bagaimana? Manusia-manusia itu semua nggak bisa mengendalikan dirinya sekarang ini. Semuanya sekarang ini terprovokasi dengan yang namanya sifat keduniawian. Itu semua manusia terprovokasi semuanya. Duit nomor piro? Nomor siji duit, pangeran nomor loro. Ya kan? Duit sih nomor siji, pangeran nomor loro. Bayangin itu. Nek, uang itu bisa buat segala macam, beli ini, beli itu, apapun, segala-galanya, sampai-sampai dia ngomong, sopo iku pangeran, pangeran lah, duit, pokoknya duit iku pangeran, nek gak duit, awake dhewe gak apa-apa. Sudah, dia diperbudak hawa nafsunya, dia memuja uang. Lagi dia kepencut sampai wong wedok, kepencut sama perempuan, ya kan? Udah disanjung perempuan itu, dikejar dia, ya kan? Dimanja-manja, dicintai. Allah dilupakan, diabaikan. Dia malah mementingkan loh, mengejar yang namanya perempuan itu. Udah, itu ada lagi jabatan, ya, jabatan. Dipuja-puja jabatannya. Oh, digedek-gedek jabatane. Joprio, sopo siro, sopo ingsun. Ngendelake dume rasa lan dume pinter. Yo, aku wong sugih, aku lo pejabat. Sopo sing iso ngalahno aku? Nggak iso. Nggak bisa kamu ngalahin saya. Karena saya itu paling kuat, saya paling kaya, saya paling pinter. Kamu semua bodoh, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Gitu loh. Makanya kamu harus nurut sama saya. Kamu harus ikut saya. Udah. Kata-katanya itu sama dengan melebihi kata-katanya Tuhan. Nurut ambek aku, opo jari aku kon yo, melok aku kon yo, kon gak nurut ambek aku tak pecat kon kok, larat kon, gak duit kon, gak bayaran kon. Ya sudah, akhirnya sifat dan perilakunya itu melebihi Tuhan itu sendiri. Nah, itulah akhirnya apa? Tuhan mempunyai sifat yang namanya murka. Tuhan juga punya ada batasan-batasan. Hati-hati. Pada saat Tuhan itu murka, itu kan, kita akan diberikan ujian, kita akan diberikan cobaan sama Tuhan. Bayangin kalau kita diberikan ujian dan cobaan, anak sing dicintai, sing disayangi, jupuk. Bojo sing disayangi, sing dicintai, dijupuk. Donya brono, dijupuk. Jabatane dijupuk. Apa? Mikir apa sekarang akhirnya dia? Nggak bisa mikir apa-apa. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di langit dan di muka bumi itu kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaanmu. Tapi kenapa kamu melampaui batas? Kau sudah melampaui batas di dunia ini sebagai manusia. Manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk orang lain. Demi kebaikan semuanya. Maka jadilah dirimu sendiri, jangan pernah kepingin jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri tetapi yang sempurna.
Jangan sampai melebihi batasan-batasan yang ditentukan Allah, itu loh. Hidup itu ada tujuannya. Jadi kita nggak boleh sembarangan kita itu, gitu loh. Kita harus sering-sering bersedekah, kita beramal yang baik. Sedekah itu sama dengan kita itu seperti kayak memanjangkan umur kita, ya. Orang bersedekah itu. Terus sedekah itu mencegah perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Kita dijauhkan dari permasalahan-permasalahan, kita dijauhkan dari fitnah-fitnah, kita dijauhkan dari sesuatu yang jelek. Maka bersedekahlah, gitu loh. Dan kalau yang beragama, ya kita harus sholat, kita harus sembahyang. Ya menurut agamanya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Kita nggak boleh menyalahkan ini itu nggak boleh, udah. Ya semampumu aja udah. Karena Tuhan tahu kok mampumu itu segini, ukuranmu itu segini, kapasitasmu itu segini, ya kan? Yang menilai baik dan buruk itu bukan manusia, tapi Tuhan itu sendiri. Biarlah orang itu mau berbuat ini, mau berbuat itu, ya udah. Kalau mereka diingetin nggak mau, dikasih tahu nggak mau, ya sudah. Itu bukan ketentuan kita, tapi ketentuan Tuhan. Yang menilai baik dan buruk itu Tuhan itu sendiri. Bukan kita sebagai manusia yang menilai, gitu loh. Mau dia katanya kafir kayak, mau katanya dia tersesat kayak, itu urusannya dia, gitu loh. Makanya kita nggak boleh ikut campur masalah ini, gitu loh. Manusia itu punya keyakinan sendiri, punya jalan hidup sendiri. Terkadang kita di suku yang sebelah sana dengan suku yang di sebelah sana, bangsa yang di sana, bangsa yang di sana, itu berbeda-beda. Orang Jawa bilang lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi kita nggak bisa menyamakan itu. Kamu kepingin jadi suku itu, kepingin jadi bangsa itu. Kamu kepingin jadi suku ini, bangsa ini, nggak bisa. Ya sukumu dewe, gitu loh. Sukumu sendiri, bangsamu sendiri. Cintai sukumu sendiri, bangsamu sendiri. Nah, pada saat kamu sudah bisa mencintai suku dan bangsamu, cintailah suku dan bangsa yang lain. Itu loh. Jadi kamu harus istilahnya membangun satu komunikasi yang baik, membangun satu hubungan yang harmonis di antara sesama umat manusia. Jarene Gusti Allah, sak apik-apike menungso, nek menungso iku penting digawe wong liya. Sebaik-baik manusia, ya kan? Katanya Allah itu, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang penting buat manusia yang lain. Kalau manusia itu udah nggak penting buat orang lain, gak ada artinya. Hewannya lu sih penting sih, lo kebo lu sih penting, sapi masih penting, kambing masih penting, ayam masih penting. Sebagai apa? Oh, dikonsumsi, dimakan, gitu loh. Tapi kalau kita sebagai manusia, terus sudah nggak penting dengan orang lain, udah nggak dipentingkan. Buat apa kita hidup di dunia? Ngotor-ngotorin dunia, ya, ngelek-ngelekin dunia, ya udah gak ada gunanya. Itu loh. Makanya kita di sini harus sering introspeksi dan mawas diri. Introspeksi dan mawas diri itu penting. Kita senantiasa bercermin, terus bercermin, gitu loh. Nggak mungkin manusia itu nggak pernah salah, itu nggak mungkin, gitu loh. Tetap manusia, yang namanya manusia itu normalnya itu pasti berbuat salah. Tapi ya nggak boleh salah terus menerus, gitu loh. Keliru, salah itu udah lumrah, udah biasa. Nah, disitulah akhirnya kita itu bisa mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan hidup kita sendiri. Jadi kita harus punya tekad, harus punya semangat. Setiap pintu yang tertutup itu pasti ada kuncinya. Ya, artinya begini, setiap pintu yang tertutup itu pasti ada kuncinya. Berarti setiap permasalahan itu kita pasti bisa menyelesaikan. Makanya kita harus yakin, kita harus percaya diri dengan diri kita, dengan kemampuan kita. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang itu ya, ngasih kunci itu dilempar. Kunci itu dilempar, grombyang. Jumlahnya piro kunci. Bisa aja kunci itu yang dilempar itu 1. Bisa aja kunci yang dilempar itu 2. Sampai kunci itu yang dilempar itu jumlahnya 7. Dilempar kamu itu. Buka ada pintunya itu. Nah, dibuka dari satu kunci, ceklek, gak cocok, dibuang. Dibuka lagi dengan kunci yang kedua, klek, gak cocok, dibuang.
Dibuka lagi yang ketiga, klek, gak cocok, dibuang. Akhirnya apa? Dia balik dia. Ditanya sama keluarganya, ditanya sama teman-temannya. Kenapa kamu kok gak ke sana? Aku udah bosen, aku udah males. Aku sudah berusaha, berkali-kali aku ke sana, tapi selalu gak buahin hasil. Selalu gak ketemu jalannya. Makanya aku udah males aku ke sana. Yang salah siapa? Tuhan apa manusianya? Kembali lagi, yang salah itu manusianya. Orang dikasih kunci itu 7, tapi pada saat dia membuka sampai kunci yang ketiga, dia udah frustasi, dia udah putus asa. Katanya dia udah maksimal. Maksimal apa? Baru 3 kali dia berusaha buka tadi itu, belum sampai di kunci yang ke-7. Makanya akhirnya dia nggak menemukan hasil yang maksimal. Dia menemukan kegagalan. Nah, kembali lagi, Gusti Allah, Tuhan asing gagal no menungso. Yang bikin kita gagal itu Tuhan. Enggak. Ya kita aja yang nggak sabar. Kita aja yang nggak mau bersyukur. Kita aja yang kurang berusahanya. Nggak mau maksimal. Tekad itu yang paling utama. Apa itu tekad? Ya ada banyak tekad itu. Pusatkan pikiran dan hati. Pusatkan pikiran dan hati, satukan dengan nafas. Nafasmu itu adalah tekad. Itu adalah tekad. Ya. Jadi yang utama itu tekadmu sendiri. Ikuti nafasmu. Dari nafas ini nanti keluar petunjuk apa yang diinginkan Allah. Jadi yang terpenting dalam hal ini, ya kan, kita harus punya tekad, punya semangat, punya kemauan yang keras, ya. Tetap semangat dalam hidup. Sekali melangkah, kaki kanan melangkah, pantang mundur. Apapun yang terjadi, terjadilah gitu loh. Ojo mundur, melaku sing jejeg, sak jejeg sikilmu, ojo kepingin dijejegno wong. Artinya begini, kamu berjalan yang tegap, yang kuat, yang lurus dari dirimu sendiri. Jangan nunggu diperintah orang lain. Kalau kamu dalam hidup ini nunggu diperintah orang lain, nunggu dikomando orang lain, itu tanda-tanda kamu gak akan pernah berhasil. Itu tanda-tandanya kamu akan gagal. Karena apa? Keberhasilan dan kegagalan itu dari dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Ya kan? Makanya kamu harus berlari yang kencang dengan semangat. Nek aku nek itu pantang tak jilat maneh. Aku kalau udah meludah pantang tak jilat lagi. Kalau begini ya begini, begitu ya begitu. Itu kamu namanya punya prinsip, punya tujuan dalam hidup. Nah, itu kalau kamu senantiasa mengendalikan, kamu pegang teguh di pikiranmu, di hatimu, kamu akan menjadi orang yang terkuat. Kamu akan menjadi orang yang terkuat, yang terhebat, yang tercepat. Dunia ini seperti berlomba. Kamu tahu, seperti orang berlomba. Berlomba kayak olimpiade. Siapa yang tercepat? Siapa yang terkuat? Siapa yang terhebat? Nah, bayangin ini, ada satu pintu ini. Pintu lebarnya 2 meter ini. Ini pintu. Nah, dari sini tuh orang yang mau masuk itu jutaan. Jutaan ini. Mau masuk, nerobos, masuk ke dalam pintu yang lebarnya cuma 2 meter ini. Bayangin jutaan manusia masuk dari satu pintu ini tok yang lebarnya cuma 2 meter. Itu ada yang masuk, ada yang lolos ke sana. Tapi banyak yang terinjak, banyak yang jatuh, banyak yang nggak kuat, terdesak dia. Akhirnya apa? Mundur dia. Udah putus asa, menyerah. Karena apa? Dia merasa nggak cepat. Dia merasa nggak kuat. Dia merasa nggak hebat. Akhirnya apa? Dia tergeser. Dia terlempar. Dia mungkin kesikut, mungkin ketendang, mungkin keinjak, mungkin. Akhirnya apa? Dia nggak bisa masuk pintu ini. Tapi banyak juga yang masuk. Nah, yang masuk itulah orang-orang yang berhasil. Nah, yang nggak bisa masuk itu orang-orang yang gagal. Nah, dalam hal ini, walaupun kamu gagal, kamu nggak bisa masuk, ya kamu tetap harus berusaha. Oke, hari ini saya nggak bisa masuk, tapi di kemudian hari tak coba, akan saya coba. Saya akan coba masuk lewat pintu itu. Saya akan berjuang. Saya akan persiapkan. Mental tak siap no, fisik tak siap no, tekad tak siap no. Udah, akhirnya kamu masuk lagi, kamu berusaha lagi, nerobos lagi dengan kekuatanmu, dengan mentalmu, dengan semangatmu.
dan akhirnya kau bisa masuk ke pintu itu. Itulah keberhasilanmu. Jadi yang terpenting kamu jangan putus asa. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu sendiri. Manusia itu kuat, manusia itu hebat. Makanya kalau kamu dibilang, hei bodoh, nggak mau kamu. Hei lemah, nggak mau dibilang lemah. Hei tolol, nggak mau dibilang tolol. Karena kamu merasa itu kamu nggak lemah, kamu nggak bodoh, kamu nggak tolol gitu loh. Dirimu itu namanya itu, akumu itu. Dibilang tolol, dibilang lemah, dibilang goblok, nggak mau. Walaupun kamu tolol, walaupun kamu bodoh, walaupun kamu goblok, tetap kamu nggak mau mengakui itu loh. Tetapi yang sesungguhnya, kalau kita itu mau introspeksi, kita mau mawas diri, ya kan, kita bercermin, kita tuh paham kekurangan saya itu di mana, kelebihan saya itu di mana, ya kan? Kalau kamu nggak tahu kekurangan kamu bercermin, ya, bercermin. Kalau lagi sendiri itu bercermin. Di mana sih kekuranganku? Kok selama ini saya tetap gagal, nggak berhasil-berhasil? Kok saya nggak bisa-bisa? Kok saya nggak kuat? Kok saya nggak mampu? Kamu bercermin dengan dirimu sendiri, belajar dengan dirimu sendiri. Apabila kamu belum bisa menemukan pada saat kamu introspeksi, kamu mawas diri, tanyalah sama bapakmu, mungkin bapakmu, ibumu, ya kan? Atau sama saudaramu, atau sama teman dekatmu. Kamu nanya sama mereka, tanya gini, Bu, Bapak, bisa nggak Bapak menilai saya? Di mana kekurangan saya? Di mana kelebihan saya? Coba mungkin Bapak atau Ibu punya masukan. Pasti dia gini, oh iya, soalnya tak lihat kamu itu tiap hari itu begini, begini, begini. Kamu tuh orangnya males, bangunmu, tidurmu tuh kesiangan, gitu loh. Kamu males, nggak pernah olahraga, kamu begini, begini. Nah, ditunjukin kelemahan-kelemahanmu sama bapak ibumu di situ. Tapi kamu itu bagusnya itu begini loh kamu itu. Kalau kamu itu apa namanya, diajak temanmu di sana, kamu apa namanya, kamu diajak komunikasi sama teman-teman di sana, kamu semangat. Tapi kalau ngurusin yang begini-begini kamu malas lah. Itu kan sedikit banyak masukan dari orang tua kita. Jadi dia tuh kadang-kadang menunjukkan di mana titik lemahmu, di mana titik kelebihan kamu. Lah itu sebagai bahan introspeksi juga, bahan mawas diri juga. Kurang puas, kamu tanya sama saudaramu, kakak tahu nggak apa yang ada dalam diri saya ini? Barangkali ada kekurangan-kekurangannya, ada kelebihan-kelebihannya. Coba kakak ngomong dah sama saya. Lah akhirnya kakakmu ngasih masukan-masukan. Kakakmu ngasih masukan, iya, kamu itu biasanya tuh begini, begini. Nah, tapi bagusnya tuh kamu tuh begini, begini. Kamu tuh orangnya welas AC, walaupun kamu tuh keras. Kamu tuh begini, begini. Kamu apa namanya, sering ngelawan. Tapi kamu tuh kelebihanmu tuh kamu tuh welas AC, nggak bisa sama orang. Itu kelebihan kamu. Nah, itu namanya introspeksi, mawas diri lagi disandingkan dengan kakaknya. Apa namanya? Ditanyain sama kakaknya. Kurang puas lagi, tanya sama teman dekatmu. Teman dekatmu kamu tanyain juga sama seperti itu. Nah, di mana sih kekuranganku, di mana sih kelebihanku. Jadi contoh untuk kita itu apa namanya, membangun pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh itu nggak cukup kita sendiri. Terkadang kita itu bisa bercermin lewat bapak sama ibu tadi, bercermin lewat saudara, bercermin sama teman dekat, itu sangat penting. Jadi untuk bahan masukan-masukan ya, untuk apa namanya, menyempurnakan diri kita, menyempurnakan pikiran kita, menyempurnakan hati kita. Perlu itu namanya kita apa namanya, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan keluarga, dengan teman dekat, menjalin komunikasi yang baik. Dari situ akhirnya kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa kamulah yang terhebat, kamulah yang tercepat, kamulah yang terkuat. Kita nggak bisa serta-merta jadi orang kuat, nggak bisa. Coba kalau seandainya kamu mau belajar fitness, seandainya mau belajar fitness ini, tiba-tiba ngangkat beban langsung 100 kilo gitu, bench press ngangkat 100 kilo, ya nggak kuat gitu loh. Ya pelan-pelan, nah, sedikit demi sedikit diangkat dulu, mungkin 20 kilo diangkat, nanti pelan-pelan naik sekilo, sekilo, sekilo. Lama-lama ya kamu bisa ngangkat 100 kilo gitu loh. Dalam hidup juga seperti itu.
Untuk merubah watak, sifat, dan karakter, itu gak serta-merta, tapi melalui proses. Gak gampang. Prosesnya itu lama. Yang penting kita tetap semangat, tetap sabar, tetap bersyukur apa yang ada itu gitu loh. Masalahnya uang itu yang kita pegang ini ya. Uang yang kita pegang ini nggak nggak setiap hari kita pegang terus kok. Kita pegang sekarang, besok kita lepaskan. Kita ambil sekarang, kita dapetin lagi, kita lepaskan. Muter aja semua itu. Makanan juga kita mau makan, habis makan ini, lusa makan ini, terus makan ini, makan ini. Kita nggak mungkin kita makan tiap hari tempe terus sampai setahun, kan nggak mungkin. Makan daging terus sampai setahun, kan nggak mungkin. Nah, pasti harus ada apa namanya jedahnya. Habis makan tempe pasti nyari ini, habis makan tahu nyari ikan, habis nyari ikan nyari daging. Dan itu ada yang namanya apa namanya hidup itu berkesinambungan. Nggak bisa hidup itu terus enak aja. Setahun enak, gak enaknya melok sopo gitu loh. Terus lagi, gak enak terus setahun, enaknya melok sopo, kan nggak seperti itu. Kita habis makan, ya pasti membuang kotoran, BAB. Kita habis minum, ya udah, buang kotoran, kencing. Itu namanya hidup itu. Jadi apa? Hidup itu ada keseimbangan. Keseimbangan di dalam jiwa dan raga kita. Keseimbangan di dalam akal dan pikiran kita. Itu yang terpenting. Nek wis mari mangan, ya BAB. Nek mari ngombe, ya kencing. Itu sudah panggawe namanya. Ya, namanya perbuatan namanya itu. Perbuatan ini apa? Perbuatan ini menungso manusia semuanya seperti itu gitu loh. Makanya kita harus senantiasa mensyukuri apa yang ada. Kembali lagi, dunia itu cukup untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki. Kalau kita berusaha untuk memiliki dunia ini nggak bisa. Nggak bisa, dunia bukan milik kita. Ini bukan alam kita. Ini bukan tempat kita gitu loh. Kita harus menikmati apa yang ada. Makanan, minuman, pakaian, rumah, mobil. Semuanya itu adalah nikmat dari Tuhan. Nah, kita disuruh untuk menikmati. Dunia cukup untuk dinikmati, ya bukan untuk dimiliki. Ya udah, kita nikmati semuanya itu dengan apa? Dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, keseimbangan jiwa dan raga kita, ya kan? Kalau kita punya agama, ya kita harus beribadah dengan baik, beribadah dengan tekun, menjalankan perintah-perintahnya Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi kita nggak boleh istilahnya itu serta-merta menyalahkan Tuhan. Waduh, Tuhan itu nggak pernah nolongin saya. Tuhan saya pelit, gini-gini. Itu loh Tuhannya orang yang di seberang sana itu, Tuhannya itu kasih sayang. Mereka semuanya dibikin kaya, gini. Ya enggak seperti itu. Jadi orang tua itu memang maha pengasih dan maha pengasih dan maha penyayang. Itu loh. Maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kita sendirilah yang lalai. Kita yang nggak apa namanya nggak bisa mengetahui kasih sayangnya Tuhan. Kita selalu mengutuk diri kita sendiri, membuat salah diri kita sendiri. Makanya semuanya itu akhirnya apa? Kita nggak bisa menemukan jalan hidup yang sempurna. Jadi harus kembali lagi kepada niatmu lagi kamu. Niatmu, kemauanmu, keinginanmu. Itu landasan semuanya itu. Pengalaman saya ini pengalaman saya pribadi. Kenapa saya tadi bilang niat? Kemauan yang keras, keinginan yang tidak terputus-putus, maka timbul keberhasilan. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Pada saat itu saya masih SD. Saya SD kelas 3 saya. Saya sekolah di Surabaya sana, di SDN Sawan 7, di Kedunganyal sana. Waktu itu istirahat. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa jajan. Semua teman-teman pada punya uang jajan semua. Saya duduk diem begini. Tiba-tiba ada kakak-kakak itu, ya kira-kira umurnya itu sekitar 30-an lah. Datang nemuin saya, "Dek, aku kasihan lihat kamu kok bengong aja kamu kok diem aja. Kamu nggak punya uang ya?" Saya bilang, "Iya kak, saya nggak punya uang. Mau beli jajan nggak bisa." "Iya, kakak juga nggak punya uang. Coba kakak punya uang, kamu tak kasih." Nah,
nanti suatu saat kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Yang penting kamu harus punya niat, kemauan yang keras, keinginan yang tidak terputus-putus, maka timbul keberhasilan. Bayangkan waktu itu saya masih kelas 3 SD, tiba-tiba kata-kata itu terekam di dalam pikiran saya, terekam dalam hati saya, sampai sekarang ini. Dan sering saya sampaikan ini sama semua orang, sama anak buah saya sampaikan, sama saudara saya sampaikan. Karena apa? Kata-kata itu seperti menghiasi pikiran saya, menghiasi hati saya, memberikan support, motivasi, semangat. Makanya selalu saya ngomong, rawi-rawi rantas, malang-malang potong, wis. Iya, tekad saya ini, semangat saya ini, daya juang saya ini. Tidak, setiap pintu yang tertutup pasti ada kuncinya. Itu saya yang ngomong. Sekali melangkah pantang mundur, apapun yang terjadi, terjadilah. Gak pikir dah saya, gak mikir. Karena apa? Saya tahu, pokoknya apa yang kita lakukan kalau tujuannya itu benar, itu pasti Allah akan menuntun saya, menuntun kita semuanya. Allah akan memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada kita, asalkan kita di jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah berjalan di jalan yang salah, mana mungkin Allah itu menuntun? Kita nggak akan dituntun, kita akan diabaikan, nggak dilihat itu loh. Makanya disitulah perannya yang namanya urip lan sing nguripi. Sing urip iku menungsane, sing nguripi iku pangerane. Jadi harus ada keseimbangan antara diri manusia dengan Tuhannya. Itu loh, harus pas. Diibaratkan listrik ini loh, listrik ini ada arus positif dan arus negatif. Bayangin, kalau seandainya arusnya itu positif aja, pasti nggak nyala. Kalau ada arusnya negatif aja, pasti nggak nyala. Di situ harus ada dua energi, dua kekuatan. Kekuatan positif dan kekuatan negatif. Nah, itu ditempatkan. Akhirnya apa? Lampu ini bisa nyala, pure nyala. Nyala gitu loh. Tapi kalau energinya cuma satu aja positif, nggak bisa nyala. Atau salah satunya aja energi yang negatif, nggak bisa nyala. Jadi dua-duanya yang harus kita tempatkan. Tapi jangan sampai nempel. Kalau nempel konslet gitu loh. Jadi kita tempatkan yang benar, ini arus positif dan ini adalah arus negatif. Nyala, pure. Lah, nyala itu syaratnya harus ada saklar. Saklar itu tombol. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu yang mengatur arus listrik ini gitu loh. Lah, saklar dalam hidup ini adalah apa? Kepribadianmu. Saklar itu kepribadianmu. Jadi jiwa itu adalah arus positif, raga itu adalah arus negatif kalau listrik. Nah, yang saklarnya itu adalah kepribadianmu. Maka dari itulah kita harus pegang teguh yang namanya kepribadian atau jati diri. Nah, kepribadian atau jati diri itu di tengah-tengah. Dia mewakili negatif dan positif. Mewakili jiwa dan raga. Itu yang terpenting itu adalah saklarnya. Yaitu kepribadiannya atau jati dirinya. Nah, makanya hidup di dunia ini ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Ada atas, ada bawah, ada pagi, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Semua itu berawal dari dua. Karena apa? Kita itu berawal dari dua, yaitu bapak dan ibu. Bapak jadi jiwamu, ibu jadi ragamu. Lah, kamu di mana? Kamu itu sudah tidak menyerupai bapakmu lagi, tidak bisa menyerupai ibumu lagi. Kamu itu di tengah-tengah, benang emasnya tengah, inilah adalah kamu. Ya, kamu itu adalah kepribadian, kamu itu adalah jati dirinya. Ya, kamu itu sebagai saklarnya. Nah, kalau kamu sudah bisa mengendalikan saklar ini, maka bisa mengendalikan lampu ini, bisa kamu nyalakan, bisa kamu matikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kamu inginkan. Nah, dalam hidup juga seperti itu. Kau mau berhasil, kau mau gagal, kau mau ke sana, kau mau ke sini, itu kamu sendiri yang menentukan. Jadi bukan orang lain. Makalah jadi saklar yang baik dalam hidup ini. Udah. Nah, setelahnya ini, kekuatan listrik ini semakin besar, semakin kuat, bisa kamu salurkan kepada yang lainnya.
kepada yang lainnya, kepada yang lainnya. Tiba-tiba apa? Yang di sebelah sana nyala, kamu yang nyalurin, nyala, kamu yang nyalurin, nyala, kamu yang nyalurin. Berarti kamu hidup penting buat orang banyak, nggak cuma hidup untuk dirimu sendiri. Nah, tadi kan saya udah sampaikan bahwa manusia yang dikatakan manusia yang hebat itu manusia yang bisa hidupnya itu untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau manusia kepentingannya untuk dirinya sendiri, gak hebat itu loh. Jadi hidup di dunia ini memang ada tujuannya. Sampai pada waktunya, ya, pada batas waktunya. Semua hidup itu ada batasnya. Ada yang namanya kelahiran dan ada yang namanya kematian. Dan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Apapun yang namanya hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Anane urip, ya pasti ono mati. Hidup pasti ada kematian. Itu kita harus kita harus pegang, kita harus yakini. Gak selamanya kita hidup di dunia, pada batasnya tenaga kita ini akan habis. Otot-otot kita lemah, peredaran darah kita lemah, organ tubuh semuanya ini lemah. Lah kenapa nggak lemah? Orang tiap hari itu kita fungsikan, kita beraktivitas, ya, beraktivitas setiap hari, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Semua organ tubuh ini ada batasnya. Pada saatnya dia akan melemah, meredup, lemah, redup, dan akhirnya apa? Kita akan mati. Mati dalam keadaan yang sempurna. Sempurna di dalam diri kita sendiri, sempurna di dalam keluarga kita, yang terutama sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup itu. Yang disebut urip yo ono sing nguripi. Aku iki urip. Kudu ngerui dununge urip. Saya ini hidup, harus tahu tujuan daripada hidup. Hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama, ya kan, untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan jiwa raga kita, mengendalikan akal dan pikiran kita. Nanti pada suatu saat nantinya kita akan menemukan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri yang seutuhnya. Nah, jati diri yang seutuhnya itu yaitu jelmaan dari jiwa dan raga kita yang sempurna. Pesan saya yang terakhir, ya kan, kita hidup di dunia ini harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan kita hidup di dunia ini gak ada gunanya. Nah, jadilah dirimu sendiri, tetapi yang sempurna.